Halo para pendengar Padma Podcast dimanapun berada. Sungguh sangat berbangga dan juga berbahagia sekali karena pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali lagi di Ambaralaya dalam media siaran keagamaan di Padma Podcast. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Kasih Bimas Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Selain itu beliau juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti NU dan juga Gerakan Pemuda Ansor. Mohon izin menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio kali ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Haji. Ratna segar sekali hari ini ya. Sudah berbuka puasa. Kebetulan belum jamnya Pak Haji. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Walaupun aktivitas sehari-hari kita melaksanakan kewajiban kita umat Muslim berpuasa, namun aktivitas tetap lancar. Bahkan kayaknya lebih aktif lagi karena di malam hari kita full melayani umat jamaah, baik untuk mimpin taraweh, tadarus Al-Quran dan kultum, sehingga kita perlu energi yang prima. Esok harinya bisa melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat di Kemenag Kabupaten Badung. Oke, kalau seperti itu sebelumnya mohon izin menyapa para pendengar kita Pak Haji di tengah bulan suci Ramadan ini. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara kami umat Muslim. Semoga ibadahnya lancar, semoga kita bisa menebarkan kebaikan untuk semuanya. Selain itu apa aja sih kesibukannya Pak Haji di bulan suci Ramadan ini? Kesibukan saya ya, yang pertama kan saya selaku pekerja atau pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Badung, pastinya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terkait tentang agama dan keagamaan. Kedua, selaku pribadi seorang kepala rumah tangga, menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa menunjang peribadahan selama bulan puasa, dan juga di lingkungan kami juga berusaha untuk bisa menjadi jamaah yang baik atau untuk bisa melayani jamaah di masjid atau mushola tempat kita tinggal. Oke, luar biasa. Para semeton, umat sedharma, dan juga para pendengar Padma Podcast dimanapun berada, karena hari ini juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, jadi topik yang akan kita bahas, yang akan kita kupas berkaitan dengan bulan suci Ramadan, Pak Haji. Jadi kebanyakan mungkin kita tahu bahwa kalau bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Iya, betul. Akan tetapi kita di rumah para pendengar apakah sudah mengetahui nih secara mendalam kenapa sih kita melaksanakan puasa itu lebih condongnya di bulan suci Ramadan gitu? Apakah hari-hari misalnya Senin Kamis juga tidak disarankan untuk berpuasa? Mohon itu dijelaskan Pak Haji. Oke. Gia Ratna dan para pemirsa podcast Kemenag Badung, di dalam Islam puasa itu merupakan bentuk ketaatan seorang makhluk manusia kepada sang kholiknya atau sang penciptanya. Dan puasa ini pun ada beberapa hal yang puasanya bisa menjadi wajib, ada juga puasa yang sunnah. Ya. Kalau bulan Ramadan ini memang umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan full. Kalau yang hari Senin Kamis itu termasuk salah satu puasa sunnah. Puasa sunnah ini merupakan puasa yang kita mengambil contoh kepada Rasulullah, bahwa dulu Rasulullah Nabi Muhammad SAW di setiap hari Senin dan Kamis pasti melaksanakan ibadah puasa sunnah, sehingga kita semuanya yang menjadi umat Islam juga mengikuti amaliyahnya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sementara ibadah puasa Ramadan ini menjadi ibadah yang bersifat wajib untuk umat Islam. Karena apa? Kita di dalam melaksanakan ibadah pastinya punya referensi yang jelas. Ada dasar hukumnya, ada instruksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah puasa Ramadan ini diturunkan ayat di saat Rasulullah setelah 2 tahun hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi kurang lebih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya hanya untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Terdahulu maksudnya umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, sebenarnya dulu juga sudah diperintahkan oleh Allah berpuasa. Sehingga umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi penutup, juga diwajibkan berpuasa. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke. Jadi ada 2 puasa, puasa wajib dan juga puasa sunnah. Kalau khusus di bulan suci Ramadan itu namanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tidak semua orang bisa menjalankan karena alasan tertentu nih Pak Haji, biarpun itu sifatnya wajib. Misalnya ada orang yang sakit, ada orang yang menstruasi, mungkin ibu yang menyusui, atau mungkin dia karena alasan tertentu pekerjaan yang memang melibatkan fisik, kelelahan, itu seperti apa nih Pak Haji dari hukum muslimnya atau Islamnya seperti apa? Oke, saya belajar untuk memberikan pemahaman kepada kita semuanya, walaupun non muslim, karena banyak juga kaum yang non muslim ikut berpuasa terkadang. Tujuannya apa? Biar diet, biar langsing, biar slim gitu ya. Nggak masalah, tambah sehat. Namun dalam Islam memang ada kewajiban, namun ada kemurahan. Contoh saja, di dalam Islam yang menjadi syarat wajib seseorang melaksanakan ibadah puasa itu ada beberapa hal. Yang pertama, dia Islam. Orang Islam wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, dia sudah balik. Balik itu sudah dewasa. Kalau dalam kriteria syariah Islam itu, kalau laki-laki setidaknya sudah usia 15 tahun, sudah mengalami mimpi basah. Atau kalau perempuan sudah 9 tahun, atau walaupun kurang dari 15 atau 9 tahun, di antara laki dan perempuan ini sudah pernah mimpi basah. Mimpi mandi-mandian. Nah, itu sebagai indikasi bahwa dia sudah balik atau sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, sehat akalnya. Banyak orang yang nggak puasa, kenapa? Gampangannya ODGJ atau gila. Orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Benar-benar. Kemudian yang keempat, dia mampu untuk melaksanakannya. Mampu dalam artian secara fisik juga. Jadi seseorang yang mungkin dalam kondisi sakit yang sudah divonis atau direkomendasikan oleh dokter sebaiknya tidak puasa, boleh tidak puasa. Atau mungkin orang yang dalam perjalanan jauh yang merasa berat, itu bisa tidak puasa. Namun diingat bahwa puasa hukum dasarnya ada wajib. Barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, nantinya setelah bulan puasa selesai, Ramadan selesai, atau setelah Syawal Idul Fitri, wajib menggantinya. Berapa hari dia meninggalkan puasanya, nanti di saat sudah sehat atau sudah di dalam kehidupan sehariannya sudah normal, tidak dalam perjalanan. Masa tiap hari mau jalan terus ya? Karena diperintahkan di dalam Al-Baqarah juga. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang kondisi sakit atau dalam perjalanan, perjalanan ini bukan perjalanan yang membawa maksiat ya, tapi perjalanan yang baik-baik ya, maka dia wajib mengganti di hari-hari kemudian. Setelah bulan suci Ramadan. Jadi pada intinya diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian juga tidak dalam kondisi haid, menstruasi, atau dalam kondisi nifas. Tahu nifas, Mbak? Tahu, setelah melahirkan. Walaupun belum pernah ya. Jadi bagi perempuan yang kondisinya lagi haid, menstruasi, tamu bulanan yang rutin itu, dan juga nifas, perempuan yang baru saja melahirkan itu tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Itu jadi syarat-syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada dia Islam, kemudian sudah balik, berakal sehat, mampu melaksanakan ibadah puasa, dan
tidak dalam kondisi haid dan nifas. Nifas. Pembahasannya lugas dan juga sudah dijelaskan panjang lebar sekali. Jadi gini Pak Haji, di samping puasa itu adalah hukumnya wajib. Iya. Kita sebagai manusia atau makhluk sosial, kita juga memerlukan yang namanya refreshing, atau misalnya kalau misalnya sudah bersuami istri itu adalah berhubungan intim. Secara biologis kita juga perlu nih. Ini yang menarik ini. Iya benar. Sebagai makhluk makhluk sosial dengan pasangan itu juga merupakan salah satu ibadah. Ketika seseorang sudah menikah, sudah berumah tangga, salah satu rukunnya adalah atau dia ibadah sama suami ataupun istrinya adalah memenuhi kebutuhan biologis. Iya. Kalau puasa itu kan panjang nih Pak Haji ya. Dalam waktu 1 bulan, 1 bulan penuh nih. Kalau misalnya boleh nggak? Kalau misalnya orang berpuasa itu dia melakukan pemenuhan kebutuhan biologis, misalnya berhubungan badan. Apalagi yang mantan baru ya, Iya. wah, masih kering-keringnya Seperti itu. saya misalnya. Gimana Pak Haji? Oke. Saya terangkan dulu mengenai apa itu puasa. Iya. Puasa kalau dalam artian bahasa adalah menahan diri. Puasa dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada akar kata dari bahasa Sanskerta, mawase, artinya juga menahan diri. Iya benar. Tapi dalam hal istilahi di dalam syariat agama Islam, kalau seorang santri atau murid madrasah atau apanya ditanya, ma huwa siyam? Nah, ini sambil belajar ya tentang Islam ya. Ma huwa siyam? Kemudian kita sebagai orang muslim atau santri atau siswa madrasah bisa menjawab, asyamu huwal imsaku anil muftirati min tula'il fajri ila ghurubi syamsi ma'niyah. Yang namanya puasa adalah kegiatan menahan diri dari berbagai macam hal yang membatalkan puasanya itu, batal baik fisiknya atau non fisiknya. Dari min tula'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sidik pada pagi hari. Kalau di timur kan ada mega kemerah-merahan ya, bukan dari terbit matahari ya, tapi terbit fajar sidik kalau dalam Islam, agak merah-merahan itu sampai ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Jadi dari waktu subuh sampai tenggelam matahari itu waktu maghrib. Ma'aniyah, dengan diiringi niat sebelumnya. Jadi kalau mau melaksanakan ibadah puasa, setidaknya malam harinya sampai sebelum waktu subuh kita harus meniatkan diri bahwa ya Allah, saya niat melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian aktivitas puasa ini kan menahan diri. Iya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan apa aja? Nah, ini Mbak Ratna perlu tahu juga, dan ini para YouTuber, para penggeliat podcast di Kemenang Badung juga harus tahu bahwa ada beberapa hal yang membatalkan ibadah puasa. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Secara sengaja di garis Ada kan bawah. yang tidak sengaja kan? Contoh saja. Berkumur misalnya, sikat gigi itu. Umpama saya nih, umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Habis subuh, sholat pagi-pagi itu ngantuk tertidur. Tiba-tiba bangun jam 8, buru-buru mau masuk kantor gitu ya. Karena kebiasaan bangun tidur mungkin ambil air putih, minum glek-glek. Habis 1 gelas. Tapi kalau memang benar-benar tidak disengaja, tidak batal itu. Inilah rahmat Allah, kemurahan bagi orang yang benar-benar meniatkan diri untuk puasa. Karena orang yang dalam kondisi tidak sadar, maka tidak diterapkan hukum. Nah, apalagi kalau sudah habis 2 piring. Itu nggak mungkin nggak sadar. Nggak mungkin, itu disengaja pastinya itu. Jadi makan dan minum tanpa sengaja. Kemudian mungkin yang batal lagi, muntah dengan sengaja. Terkadang ada anak-anak yang terkadang mainan apa ini yang dalam tenggorokan disogok-sogok pakai jari gini, langsung muntah itu. Kalau muntah dengan disengaja itu batal. Juga. Beda halnya dengan muntah karena pusing atau mual dalam perjalanan, mabuk perjalanan itu masalah. Kemudian juga, nah ini yang ditanyakan tadi, berhubungan badan suami istri, apalagi yang bukan suami istri. Ingat itu ya, sudah jelas. jadi jelas
berhubungan badan suami istri yang sah ini ya, yang tidak sah sangat dilarang ini. Itu tidak boleh di saat melakukan ibadah puasa dari fajar sampai tenggelam matahari, kurang lebih ya selama 12 sampai 13 jam. Itu siangnya tidak boleh berhubungan. Namun di saat malam harinya boleh. Boleh. Jadi kalau siangnya kan namanya puasa kan biasanya fisik tanpa asupan makanan minuman akan lemes. Nanti tidak memuaskan bagi pasangannya. Benar-benar. Tapi ada waktu yang dibolehkan malam harinya. Setelah kita buka puasa bisa mengisi energi, bahan bakarnya, beribadah dulu, sholat maghrib isya. Setelah itu boleh silahkan, karena pasangan merupakan kebutuhan yang perlu kita penuhi secara biologis. Benar-benar. Itu. Ya, sementara itu dulu yang membatalkan puasa. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Setelah itu Pak Haji, kan itu tadi sudah disebutkan nih apa-apa aja aktivitas yang mungkin bisa menyebabkan puasa itu batal. Sekarang sebaiknya apa sih aktivitas yang seharusnya kita lakukan di bulan puasa? Kita berpuasa ini kan sebenarnya punya tujuan. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan kita berpuasa. Di saat kita tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib itu pasti merasakan haus dan dahaga, lapar, kerongkongan terasa kering, kayak ini kering Mbak. Nah, ini akan muncul rasa kepekaan sosial. Bagaimana saudara-saudara kita yang kurang mampu mungkin ya, yang pemulung di jalanan, anak miskin, yang mereka sehari-hari belum tentu bisa makan 3 kali sehari. Iya benar. Bisa saja dia mungkin sehari makan sekali, kemudian kerja keras, dapatnya cuma segitu, dan sangat dalam kondisi keterbatasan. Kita punya kepekaan diri, oh begini toh jadi orang duafa atau yang tidak mampu, maka ada kepedulian sosial. Gitu. Kemudian juga puasa ini bertujuan untuk bisa menahan diri. Menahan diri ini biasanya menjadi munculnya sifat sabar. Sifat sabar, dia bisa menahan efek-efek negatif dari sifat amarah. Biasanya ada marah-marah, ada mentak-mentak orang, ada ngedumel, ada pesimis, ada frustasi. Itu sifat-sifat atau efek negatif dari adanya amarah. Kalau orang berpuasa, hendaknya tidak hanya makan dan minum saja yang dihindari, tapi juga hati kita, batin kita, dan juga harus menjaga mata dan mulut kita. Karena apa? Hati-hati, walaupun secara fisik kita menahan makan dan minum dari pagi sampai sore, secara hukum sah puasanya, namun belum tentu nanti ibadahnya diterima. Bisa saja batal secara pahalanya. Mulut ini biasanya ngerasa ini apa namanya ya, hibah atau membicarakan kejelekan, kesalahan aib orang. Bahasa kerennya anak muda sekarang gosip. Atau kalau mata ini melihat sesuatu yang syur atau yang seksi. Nah ini harus dijaga mata kita. Makanya saya perlu sampaikan juga bahwa Rasulullah pernah menyampaikan melalui sabdanya bahwa ada 5 hal yang akan membatalkan atau merusak pahala puasa itu. Apa saja? Saya sampaikan ini. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Secara lengkap berbunyi begini. An Anasin radhiyallahu anhu an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala. Sab'atun yuftirnas shaimu. Ada 5 hal yang merusak pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, wan namimatu, wal ghibatu, wal yaminul kadzibu, wan nadharu bisahawati. Saya terjemahkan ya. 5 hal yang membatalkan pahala puasa itu yang pertama adalah al-kadzibu, berdusta, berbohong. Kalau sudah kebiasaan mulut kita ngomong bohong itu, hati-hati, nanti pahalanya tidak diterima. Nah, yang kedua adalah an-namimatu. An-namimatu itu artinya adalah mengadu domba. Bukan kemudian kalau mengadu ayam, mengadu kambing itu
bukan mengadu domba, maksudnya Peribahasa. menjadi provokator dari dua pihak untuk bisa berseteru, bermusuhan. Ini sangat bahaya. Iya. Gara-gara provokator, antar umat bisa tengkar, antar golongan bisa kelahi, antar kaum bisa saling gontok-gontokan, bahkan perang. Nah ini sangat bahaya. Makanya an-namimatu, adu domba. Kemudian yang ketiga adalah wal ghibatu. Ghibah itu adalah ngegosip, membicarakan kejelekan, kesalahan, keburukan, aib orang lain di belakang orang. Nah ini yang biasa dilakukan ya biasanya ibu-ibu gitu, kompleks. tapi bapak-bapak juga. Nah biasanya bapak-bapak di saat ngerokok bareng, ngopi bareng itu ya di luar puasa biasanya juga ngegosip kok bapak-bapak orang lain. Harus dihindari bahwa ngegosip, hati-hati, ini bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah wal yaminul kadzibatu, bersaksi palsu, Memberikan keterangan palsu. iya, bersaksi dengan kebohongan. Nah, kita sering melihat kalau mungkin ada di persidangan ya, seorang saksi itu sebelum memberikan keterangan kan disumpah oleh hakim kan, demi Allah atau wallahi tallahi saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan benar adanya tanpa ada. Nah, pernyataan ini merupakan saksi atau apa namanya, bersumpah kalau memang tujuannya untuk kebohongan, mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau golongannya dengan meninggalkan kemaslahatan dan membawa kemadharatan bagi golongan lain. Ini juga akan merusak. Bersaksi palsu nggak boleh. Terus kemudian yang kelima ini yang agak menarik nih. Wan nadhuru bisa hawati, melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Contoh begini, kalau saya melihat Mbak Rata juga terkadang hati-hati nih, harus saya tatap, apa saya matanya kedap-kedip atau diam ya. Karena kalau seseorang sedang puasa melihat yang lain jenis, apalagi dalam kondisi membuka aurat. Apalagi kita tinggal di Badung, di Bali, di mana-mana tempat wisata ya. Bener. Kan melihat seliwer-seliwer tanpa kita undang, tanpa kita panggil ya. Kelihatan anunya, kelihatan ininya. Nah, kalau nih benak hati kita muncul syahwat kemudian membangun apa pikiran-pikiran yang negatif, hati-hati. Dan tidak hanya secara lihat fisik saja. Kita pegang HP Android, di dalamnya ada YouTube, bener. ada TikTok, ada Instagram. Kalau mungkin kita mau mengetik cewek seksi atau cewek mulus atau apa gitu ya, lihat. Nah, di saat puasa kita melihat kayak gini, matanya sampai melotot, menikmati sekali. Ini pasti akan muncul pikiran negatif tentang syahwatnya. Nah, puasa itu menahan diri. Hal-hal yang akan membawa dampak syahwat yang tinggi itu harus dihindari. Makanya 5 hal itu harus kita pahami bersama-sama. Jangan sampai kita yang sudah susah-susah menahan lapar, dahaga, haus dari pagi sampai sore hanya cuma sah secara hukum saja, tapi batal pahalanya. Nah, makanya Rasulullah pun pernah menyampaikan melalui sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ju' wal atos, rasa lapar dan haus. Rasa haus. Nah, makanya hati-hati itu Mbak. Kawan-kawan juga begitu. Tadi 5 hal yang saya sampaikan tolong dihindari, jangan sampai ibadah kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. 5 hal yang harus dihindari ketika menjalankan ibadah puasa, salah satunya adalah bergosip. Yang memang kadang kita tidak sengaja hal itu terjadi, Pak Haji. Iya, lidah tidak bertulang ya, makanya ini antara lidah dan bibir sangat mudah geraknya untuk membincangkan kejelekan, kekurangan orang lain. Makanya lisan itu ada ungkapan mulutmu harimaumu. Bener. Dengan mulut kamu yang tidak terkontrol, tidak terkondisikan, maka bisa
merusak jati dirimu sendiri. Selain mulutmu harimaumu, jarimu juga harimau. Iya, kita ngomong tidak hanya pakai mulut tapi jemarinya nulis kemudian di sana. Oke. Terakhir Pak Haji, apa yang ingin closing statement yang ingin Pak Haji sampaikan terutama kepada saudara kita muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, dan juga bisa dikupas lebih dikit lagi tujuan akhir atau goals yang ingin dicapai pada saat bulan suci Ramadan ini. Ini closing statement tapi agak panjang, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, kawan-kawan pecinta podcast Padma Kemenang Badung, tujuan akhir dari ibadah puasa adalah agar kita menjadi takwa, sebagaimana tadi disampaikan melalui surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Kemudian definisi takwa seperti apa sih? Kalau kita semua agama pasti akan menyampaikan takwa ya pokoknya mengikuti perintah Tuhan dan menghindari larangannya. Kalau menurut kami, at-taqwa huwa imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtanibu nawahihi sirron awalaniyah. Takwa adalah melaksanakan segala instruksi Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimalnya dan juga meninggalkan semua yang dilarangnya dalam kondisi sir awalaniyah. Dalam kondisi sir maksudnya adalah sembunyi, tertutup tanpa dilihat orang lain. Makanya ada pernikahan sirri, itu pernikahan yang disembunyikan itu. Nah, dalam kondisi sendiri, contoh kita kalau ibadah, sholat, haji, sedekah mungkin kan kelihatan orangnya, tapi kalau puasa orang nggak tahu saya lagi puasa apa enggak, sir. Iya kan? Bisa saja mungkin tadi saya udah minum kopi 1 gelas atau es campur gitu ya. Orang nggak tahu. Nah, itu termasuk ibadah yang sir. Awalaniyah atau bisa dilihat publik, dilihat orang lain. Makanya ketakwaan kita, kedisiplinan kita kepada Tuhan harus diwujudkan dalam kondisi sir, sembunyi-sembunyi atau dalam pantauan orang lain. Kemudian juga setelah puasa Ramadan 1 bulan full, nantinya umat Islam akan merayakannya dengan menikmati hari raya Idul Fitri. Nah, Aid artinya hari, Al-Fitri atau Fitrah artinya kesucian. Jadi orang yang sudah puasa dia akan dibasuh, akan dibersihkan kotoran-kotorannya, dosa-dosanya. Kalau memang ibadahnya sah dan pahalanya diterima, maka akan menjadi suci. Nah, namun perlu diingat, namanya hari Idul Fitri, terkadang banyak orang berbondong-bondong ke mall, ke swalayan mencari pakaian baru, songkok baru, sajadah baru, koko baru, semuanya. Makanan di rumah disiapkan untuk hidangan, Mbak. Sebenarnya bukan itu. Laisal aid liman labisal jadid walakin al-aid liman ta'atuhu tasid. Idul Fitri bukanlah untuk orang-orang yang berbaju, berbusana, berpakaian baru. Namun Idul Fitri untuk orang-orang yang meningkat ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kemarin-kemarin mungkin sholatnya agak bolong-bolong, setelah puasa pasti akan meningkat. Yang kemarin puasanya mungkin ada yang setengah hari. Nanti kalau sudah dewasa ya harus full. Kemudian yang kemarin-kemarin biasa ngegosip, setelah puasa ya minimal berkurang lah ngegosipnya. Sehingga mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa muflihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu, maka dialah termasuk orang-orang yang beruntung. Itu Mbak Rata ya. Wow, Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji. Pemahamannya sangat kompleks dan sangat luar biasa. Terima kasih sudah mau berbagi dengan para pendengar Padma Podcast, walaupun di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa. Semoga nanti puasanya lancar sampai akhir. Amin. Dan nanti bisa merayakan kemenangan di bulan Idul Fitri ya. Baik, para pendengar Padma Podcast dimanapun berada, itulah tadi yang sudah kita dengarkan bersama, ceramah ataupun uraian dari Pak Haji Amron. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berguna dan tayangan-tayangan yang edukatif bisa kita sebarkan melalui Padma Podcast ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.